Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Wajib diperkenalkan diri. Taruna Wadja atas nama Mufatirul Haq NIT 2442147 dari kelas Teknika 4 Foxtrot. Jadi pagi ini saya akan menjelaskan tentang dampak budaya keselamatan yang buruk terhadap perusahaan pelayaran wisata, contohnya contoh sederhana di atas kapal. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan tentang isi materi. Budaya keselamatan. Budaya keselamatan adalah sikap dan kebiasaan seluruh kru untuk selalu mengutamakan keselamatan dan saat bekerja. Jika budaya keselamatan di kapal buruk, maka dampaknya sangat besar. Bukan hanya bagi kru tetapi juga bagi perusahaan pelayaran, karena bisa mengakibatkan kecelakaan atau kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan. Dampak pertama adalah meningkatnya risiko kecelakaan kerja seperti jatuh atau apa. Kru yang tidak disiplin memakai alat keselamatan seperti helmet, safety shoes atau glove dapat mengalami cedera saat bekerja. Misalnya, seorang kru melakukan perbaikan mesin tanpa mengikuti prosedur lockout take out sehingga tangannya terkena bagian mesin yang masih bergerak. Seperti juga ketika kita tidak menggunakan helmet, kapan-kapan ketika ada sesuatu atau barang yang jatuh, kepala kita bisa terluka. Dampak lain adalah kerusakan peralatan dan terganggunya operasional kapal. Jika kru bekerja sembarangan dan tidak mengikuti prosedur, mesin kapal bisa mengalami kerusakan. Akibatnya, kapal terlambat beroperasi dan perusahaan mengalami kerugian finansial. Dan kerugian begitu kita juga terkena dampaknya. Selain itu, budaya keselamatan yang buruk juga dapat menyebabkan kebakaran, pencemaran laut atau bahkan kecelakaan besar seperti tabrakan dan kapal tenggelam. Contohnya, kebocoran pipa bahan bakar di engine room yang tidak segera ditangani karena kru mengabaikan pemeriksaan rutin. Hal ini dapat memicu kebakaran dan membahayakan seluruh awak kapal. Perusahaan juga bisa hilangkan kepercayaan dari pelanggaran dari pihak internasional maupun pribadi. Jika perusahaan sering mengalami kecelakaan, reputasi perusahaan menjadi buruk dan kemungkinan sulit mendapatkan kontrak kerjasama antara suatu kapal lain dan kapal kita. Dampak lainnya ada beberapa dampak lain, tapi saya hanya menjelaskan sedikit. Adalah meningkatnya biaya perusahaan. Perusahaan harus mengeluarkan biaya untuk perbaikan kapal, pengobatan kru, kompensasi kecelakaan, dan proses investigasi. Bahkan perusahaan bisa terkena sanksi karena melanggar aturan-aturan keselamatan internasional. Kita bisa sebut IMO, International Maritime Organization. Karena itu, budaya keselamatan sangat penting di dunia pekerjaan, terutama di industri maritim. Diterapkan di kapal melalui pelatihan, drill rutin, komunikasi yang baik, dan disiplin seluruh kru. Dari itu, dari sini kita harus diajarkan pertama tentang safety, safety dan cara memakainya. Dan kita tidak boleh asal-asal dalam melakukan suatu pekerjaan. Kita harus membaca terlebih dahulu dan mempelajarinya terlebih dahulu sebelum kita mengoperasikannya di atas kapal. Jadi, budaya keselamatan yang buruk dapat menyebabkan kecelakaan, kerugian perusahaan, dan kerugian bagi diri kita sendiri, kerusakan kapal, hingga menurunnya reputasi perusahaan pelayaran. Oleh karena itu, keselamatan harus menjadi prioritas utama bagi seluruh kru kapal. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan tentang
dampak budaya keselamatan yang buruk terhadap perusahaan. Yang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.